Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Hikmatin Asyifa. Saya akan memenuhi tugas video presentasi, yaitu tentang penjelasan pembuatan vinil klorida pada mata kuliah proses industri kimia 1, dosen pengampu Laili Kurniasih STMT, jurusan Teknik Kimia Universitas Wahid Hasyim Semarang. Sebelum menjelaskan tentang proses pembuatan, saya akan memberitahu apa itu vinil klorida. Jadi, vinil klorida adalah suatu organoklorida dengan rumus C2H3Cl yang juga disebut sebagai monomer vinil klorida atau VCM atau kloroetena. Senyawa tak berwarna ini merupakan bahan kimia penting di industri yang digunakan dalam produksi polimer polivinil klorida atau PVC. Sekitar 13 juta kilogram vinil klorida diproduksi setiap tahunnya. VCM atau vinil klorida ini berada di dalam 20 besar petrokimia atau industri bahan kimia turunan minyak bumi dalam produksi dunia. Oke, saya akan lanjut, yaitu tentang reaksi pembuatan vinil klorida. Reaksinya itu ada 4 tahap. Sebenarnya ada beberapa tahap, tapi dirangkum menjadi 4 tahap, atau secara keseluruhan ada 4 tahap. Yang pertama, direct chlorination. Direct chlorination adalah langsung direaksikan dengan klor. Terus edisi pirolysis, yaitu pirolisis untuk edisi ini etana diklorid. Terus yang ketiga, oxychlorination, melalui oksigen dan klor diklorinasikan. Yang terakhir yaitu overall reaction atau reaksi keseluruhan itu seperti apa. Nah, ini skemanya. Ini secara keseluruhan skemanya sampai terbentuk vinil klorida. Oke, yang pertama, direct chlorination of ethylene, itu langsung chlorination dari etilen. Dilakukan dalam reaktor kolom bergelembung, fase cair, dan kombinasi dengan reaksi katalis homogen. Katalisnya menggunakan ferric klorid atau besi klorida. Seperti ini reaksinya. Ini katalisnya dengan klorinasi. Si katalis bereaksi dengan diklorinasikan Cl2. Reaksi bolak-balik atau reversible FeCl4 min Cl+. Kemudian ini baru direaksikan dengan etilen. Ini etilen ya, etilen. Kemudian terbentuklah FeCl3 plus Cl CH2 atau inilah produk akhir dari langkah pertama, yaitu edisi. Jadi langkah pertama itu pembuatan edisi. Produk akhirnya menjadi edisi. Sifat-sifat dari reaksi direct chlorination of ethylene. Konversi etilennya 100%, selektivitas edisi yaitu lebih besar dari 99%. Terus produk samping yang utama itu 1,2-trichloroetana. Reaksinya sangat eksotermis, yaitu perubahan entalpinya adalah min 180 kJ per mol, membutuhkan panas pemindahan. Terus keuntungan reaktor
beroperasi pada 50-65 derajat Celcius, lebih rendah dengan pembentukan produk dan menggunakan air sebagai panas pemindahan. Material konstruksinya untuk reaktor itu karbon steel atau baja karbon. Terus langkah yang kedua, reaksi yang kedua itu oxychlorination of ethylene. Kalau yang pertama itu langsung chlorination, yang langkah kedua itu melalui oksigen dulu. Etilen bereaksi dengan HCl kering dan udara atau oksigen murni untuk pembentukan edisi dan air. Jadi kalau langkah pertama itu tadi pembentang edisi saja, kalau langkah kedua itu disertai dengan air. Katalisnya ini mengandung kuprik klorida atau tembaga klorida. Tidak dilapisi porus sebagai pendukung, yaitu seperti alumina, silika, alumina, dan diatomaceous earth. Reaksinya seperti ini. Ini etilen direaksikan dengan katalisnya menjadi 2CuCl plus Cl CH2 CH2Cl. Lah ini edisinya, ini edisi. Kemudian tembaga Cl 2CuCl ini baru kemudian direaksikan dengan oksigennya. Jadilah CuOCuCl2. Kemudian direaksikan lagi dengan HCl, asam klorida, menjadi 2CuCl2 plus H2. Lah ini produk akhirnya itu edisi dan air. Kemudian oxychlorination of ethylene. Sifat-sifatnya yaitu menggunakan reaktor aliran atau reaktor campuran. Konversi etilennya 94-99% dan 98-99,5% untuk HCl. Selektivitas edisinya yaitu 94-97%. Terus produk sampingannya 1,1,2 trichloroetana, trichloroaldehyde, trichloroetilen, dan lain-lain. Itu purification atau pemurnian dari edisi atau etilen diklorid untuk pirolisis. Edisi untuk pirolisis harus memiliki kemurnian lebih besar, lebih dari 99%, dan harus dikeringkan kurang dari 10 ppm air untuk mengurangi korosi yang berlebihan. Edisi purification with distillation yaitu pemurniannya dengan cara destilasi atau destilasi sendiri itu adalah pemisahan bahan berdasarkan titik didih. Kloropren juga bisa diolah dengan HCl dan hydrogenation. Nah, ini yang terakhir, edisi pirolisis to vinyl klorida. Ini adalah langkah pembuatan reaksi vinyl klorida yang terakhir. Thermal pyrolysis or cracking.
Pirolysis thermal atau cracking adalah homogen order pertama, dan reaksi berantai adalah radikal bebas. General mechanism atau mekanisme umumnya melewati atau melibatkan 4 langkah, yaitu yang pertama initiation. Initiation ini edisi hasil reaksi tadi ini menjadi ClCH CH2 plus Cl. Kemudian ininya kita abaikan. Terus Cl-nya direaksikan dengan edisi lagi, yaitu sudah melalui reaksi perambatan, ini propagation adalah perambatan. Terus jadilah ClCH CHCl plus HCl. Kemudian HCl-nya kita abaikan. Terus ininya menjadi CH2 CHCl plus Cl. Yang terakhir yaitu termination atau langkah pemberhentian penyelesaian. Ininya kita abaikan. Cl ini direaksikan lagi dengan ini produk yang berawal, produk yang diabaikan pada reaksi awal. Kemudian jadilah vinyl klorida. Ini adalah vinyl klorida C2 H3 Cl plus HCl. Sifat dari ini yang reaksi yang di atas tadi, yaitu unit operasi komersial pirolysis itu beroperasi pada tekanan 1,4 sampai 3 MPa dan pada suhu 475 sampai 525 derajat Celcius. Konversi edisinya per lintasan itu 53 sampai 63%. Residen waktunya 2 sampai 30 detik dan selektivitasnya itu lebih besar dari 99%. Terus produk sampingannya itu meliputi asetilen klorida, etil klorida, 1,3-butadiena, vinil asetat, benzena, kloroprena, kloroform, dan lain-lain. Terus produk pembuangan aliran produk sampingan itu meliputi gas, cairan organik, air, dan solid atau padatan. Aliran ventilasi gas yaitu mengandung HCl, CO, metana, etilen, klorin, dan vinyl klorida, diolah secara kimia atau ditutup atau diatasi dengan scrubbing atau sorption. Biasanya menggunakan insinerasi atau pembakaran katalitik. Kemudian menghilangkan HCl dari gas buangan. Aliran cairan organik digosok atau scrubbing, kemudian
diatasi untuk menghilangkan HCl. Terus aliran air dikupas untuk menghilangkan zat organik yang menguap, dinetralisikan dan diolah dalam sistem aktivasi select. Terus pada kondisi padat, termasuk air dari limbah, bekas katalis dan kokas diolah dengan pencernaan lumpur, incineration, dan landfill atau TPA. Terus penggunaan vinil klorida ini yaitu penggunaannya sebagai penghasil PVC. PVC itu plastik, termasuk jenis plastik paralon. Itu use as wide variety of copolymers. Penggunaannya bervariasi untuk copolymer. Terus total penggunaan untuk PVC dan copolymer adalah 95%, berarti ini sangat dibutuhkan. Intermediate of some compound like sebagai perantara beberapa senyawa seperti phenylidena klorid dan tri-tetraethylen. Ya, saya rasa seperti itu sepengetahuan saya tentang reaksi pembuatan vinil klorida. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.